Salam, selamat siang Bapak Ibu. Puji Tuhan bisa kembali bertatap muka di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya lupa terakhir saya bisa menyampaikan firman Tuhan kira-kira itu entah mungkin sebelum COVID ya. Kalau tidak salah di sebelah sini ya. Ya beberapa waktu sudah kesini tapi seingat saya terakhir masih di rumah sebelah, kompleks sebelah ini gitu. Ya, tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kita bisa kembali bertatap muka ya, walaupun ada badai, gelombang COVID ya, tapi Tuhan izinkan kita bisa bertemu dengan kondisi yang sehat seperti saat ini, dan saya percaya semua oleh karena kemurahan Tuhan belaka. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 sampai yang ke-12. Bapak Gembala memberikan tema ya untuk boleh saya sampaikan pada saat siang hari ini. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Tema kita adalah apa yang kita kelola menentukan apa yang kita terima. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Amin. Sekali lagi saya akan bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Lukas 16 ini Bapak Ibu kayak dari 1 sampai 13 ya. Khususnya 1 sampai 2 ini sebenarnya konteksnya Bapak Ibu berbicara tentang bendahara ya, atau pengelola seperti itu ya, bendahara yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Sebenarnya Bapak Ibu ada juga bukan predikat tetapi sebutannya. Ada yang mengatakan bendahara yang tidak jujur ya. Tapi ada juga Bapak Ibu menyatakan judulnya ini bendahara yang cerdik ya. Mengapa dikatakan cerdik? Karena di ayat yang ke-10, yang ke-8, 9, 10 itu ya, Yesus juga memuji kecerdikannya seperti itu ya. Jadi bervariasi seperti itu. Tetapi yang pasti Bapak Ibu secara umum ini konteksnya adalah berbicara tentang bendahara yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana dikisahkan bendahara ini Bapak Ibu di dalam di dalam tugas dan tanggung jawabnya ini seringkali menghambur-hamburkan perbendaharaan ya, yang dititipkan, yang dikelolanya. Oleh sebab itu kemudian tuannya mendapatkan aduan dan kemudian marah, dan kira-kira Bapak Ibu singkat cerita memecatnya begitu ya. Memecatnya begitu. Konteksnya Bapak Ibu seperti itu. Nah, pagi ini Bapak Ibu, siang ini tema kita, apa yang kita kelola menentukan apa yang kita terima. Untuk mengerti konteks Bapak Ibu yang lebih luas ya, tentang Lukas pasal 16 ini Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa sesungguhnya segala sesuatu adalah milik Tuhan. Segala sesuatu adalah milik Tuhan, tidak ada yang tidak miliknya Tuhan.
Semua yang ada di muka bumi ini, Bapak Ibu, semua yang melekat di dalam kehidupan kita, bahkan hidup kita ini pun sesungguhnya adalah milik dari Tuhan. Kalaupun Bapak Ibu kita memiliki sesuatu yang lain selain diri kita, Bapak Ibu, sesungguhnya prinsipnya adalah kita adalah sebagai apa? Pengelola. Panggilan utama manusia itu Bapak Ibu adalah mengelola. Apa? Beranak cuculah, kemudian apa? Bertambahlah banyak, terus apa? Kuasai. Tuhan menghendaki supaya manusia menguasai. Kata menguasai ini Bapak Ibu bukan berarti kemudian menjadi pemimpin, ya, memiliki otoritas, tidak Bapak Ibu, tetapi mengelola seluruh ciptaan Tuhan yang ada sebaik-baiknya demi apa? Manfaat atau kemaslahatan. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan demikian, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang tidak miliknya Tuhan, karena semua diciptakan oleh Tuhan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang melekat di dalam diri kita, Bapak Ibu, ya de factonya memang ada di bawah kekuasaan kita, ada di bawah wewenang kita, ada di bawah otoritas kita. Tetapi sesungguhnya semuanya adalah milik dari Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan ya, hal yang sifatnya paradoks Bapak Ibu tentang harta, ya, karena konteksnya tadi tentang pengelolaan, tentang bendahara yang menghambur-hamburkan uang. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 11 Bapak Ibu dikatakan demikian, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Yesus mengajarkan hal yang paradoks tentang harta ini. Yang pertama Bapak Ibu, uang atau kekayaan ini sebagai mamon yang tidak jujur. Dan yang kedua adalah kebenaran itu sebagai harta yang sesungguhnya. Kira-kira konteksnya seperti ini Bapak Ibu. Harta ini nilainya di dalam pandangan Tuhan ini rendah. Harta Bapak Ibu, kekayaan atau uang ini seringkali di dalam tanda kutip ini dianggap sebagai mamon yang tidak jujur. Uang, harta, kekayaan Bapak Ibu berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Uang, harta, Bapak Ibu, kekayaan berpotensi kemudian melahirkan konflik, melahirkan perselisihan, menimbulkan penipuan. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, harta dan kekayaan itu sifatnya netral kan, begitu loh ya. Kalau dia nggak diapa-apain ya akan jadi seperti itu saja, tidak menjadi persoalan. Tetapi kemudian ketika itu ada di tangan kita Bapak Ibu, kecenderungan itu menjadi sesuatu yang kemudian menjadi hal yang tidak jujur. Dikatakan mamon yang tidak jujur. Sumber konflik, sumber potensi perselisihan. Ini bisa kita apa Bapak Ibu ya, bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari gitu ya. Terkadang Bapak Ibu, terkadang saya pun juga bisa berpikir seperti itu. Kalau ibu-ibu biasanya Bapak Ibu ya, belanja sesuatu yang agak mahal gitu Bapak Ibu ya, dia tahu kalau suaminya itu tidak setuju, ya gitu. Disampaikan nggak jumlah realnya itu Bapak Ibu? Beli tas gitu misalnya, tasnya bagus sekali, pasti mahal. Enggak, pasti bilang begitu. Kalau tas itu harganya 350, bisanya disampaikan berapa? Lebih rendah pasti. Mengapa? Menghindari apa? Marah nanti ya. Kalau aku ngomong sebenarnya, suamiku pasti marah. Maka aku ngomong aja 150 kan begitu kan? Sebenarnya kan sudah kebeli Bapak Ibu. Tas itu sudah beli, sudah kita bawa.
Suaminya juga tidak merasa rugi kalau misalnya itu 350 nggak rugi. Dia pun juga nggak rugi, Bapak Ibu, ya. Karena sudah ya pengen dan dibeli itu hal yang wajar gitu. Tetapi karena istrinya nggak mau, nanti ada konflik yang berkepanjangan gitu ya. Maka disampaikan aja 150 gitu. Berapa? Oh ya bener, murah begitu ya. Coba nanti beli 2 lagi gitu. Bingung gitu ya. Seperti itu. Kan biasa seperti itu. Anak-anak kemudian suruh beli apa begitu Bapak Ibu ya. Ada kembaliannya? Nggak ada. Seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu pada mulanya tidak apa-apa. Sebenarnya tidak ada dosa Bapak Ibu di dalam kaitannya dengan uang yang sifatnya netral ini. Tetapi ketika itu kemudian kita gunakan mulai berpotensi menimbulkan apa? Kejahatan seperti itu. Nah, itu marak Bapak Ibu ya. Itu terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita tidak pernah jujur Bapak Ibu dengan keuangan. Ya, siapa saja Bapak Ibu? Ya, dalam rumah tangga itu kita percaya bahwa yang ideal itu bendaharanya siapa? Bapak apa Ibu? Pasti Ibu ya. Kalau di dalam konseling Kristen itu Ibu yang pokoknya Ibu. Semua kasih Ibu. Ibu-ibu yang mengelola begitu. Ditanya, masih ada mah? Habis. Padahal ada. Alasannya apa? Ya jaga-jaga, jangan sampai habis beneran gitu loh ya. Tapi dengan berkata demikian Bapak Ibu sesungguhnya dia tidak sedang dalam kondisi yang jujur. Walaupun apa? Ya, niatnya adalah niat yang baik. Ya jangan bilang kalau masih ada nanti suamimu tidak berupaya nanti ya habis beneran nggak ada uang bagaimana? Jadi harus kalau bahasa Jawa itu diendet-endet gitu ya, dilipat-lipat taruh sana saya sering nemuin Bapak Ibu istri saya begitu tuh, taruh di sebelah sini, besok ketemu saya taruh sebelah sini. Oh ya lemarinya cuma 1 gitu, disimpan di mana semua baju diambil, diselip-selip, katanya jaga-jaga. Ditanya sudah habis gitu. Biasa saja Bapak Ibu, tetapi bukankah berbohong itu dosa ya? Tidak jujur juga dosa, walaupun niatannya baik. Nah bapaknya juga begitu, dapat ya, tunjangan-tunjangan yang lainnya, hanya gajinya saja yang diberikan kepada istri. Cuman ini, iya katanya gitu ya. Nanti kenapa kok diumpetin? Ya jaga-jaga nanti kalau ya misalnya tengah bulan aku ditanya istriku, habis masih ada cadangannya. Jadi dua-duanya juga berbohong seperti itu. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu. Lantas apa yang membuat mereka berbohong? Apa? Uang kan maksudnya begitu. Uang gitu. Itulah Bapak Ibu prinsip mamon yang tidak jujur ini. Walaupun Bapak Ibu di dalam tanda kutip kita mengemasnya di dalam satu kebenaran. Aku berbohong tetapi untuk sesuatu yang baik, kira-kira seperti itu. Saya harus save dengan uang ini, saya harus aman dengan uang ini supaya saya tidak memiliki rasa cemas, tidak punya rasa khawatir. Apapun dilakukan Bapak Ibu, termasuk berbohong kepada pasangannya. Konteks dalam keluarga kan seperti itu Bapak Ibu. Apapun dikerjakan, yang penting saya merasa safe, aman, tenang, nggak ada kekhawatiran, nggak ada cemas. Istrinya juga demikian, supaya safe, aman, nggak cemas. Dia juga diintet sama, turun-turunan begitu Bapak Ibu ya. Suaminya begitu, istrinya begitu, gitu. Padahal sebenarnya terbuka pun juga tidak apa-apa, gitu. Nah, Bapak Ibu, hal ini diparadokskan ya dengan firman Tuhan tadi. Jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Alethenos ini Bapak Ibu berbicara tentang kebenaran. Harta yang sesungguhnya. Kalau kita berpikir dengan uang kita safe, aman jiwa kita Bapak Ibu, keamanan jiwa inilah yang akan diberikan oleh Tuhan. Yang akan mau diberikan oleh Tuhan. Ya bisa melalui uang, bisa juga. Tetapi tidak harus melalui uang. Paham Bapak Ibu ya?
Kadang kita kan Bapak Ibu, begini, kita berhemat dengan asumsi kita aman di masa depan. Pertanyaannya, sungguh amankah? Enggak Bapak Ibu. Kadang kita punya uang banyak tapi merasa enggak aman, enggak nyaman juga, enggak tenang juga, masih cemas, takut, khawatir Bapak Ibu. Apalagi kemudian muncul persoalan-persoalan sakit dan sebagainya Bapak Ibu. Ketika uang kemudian sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu menyelesaikan persoalan kita, apa yang kita kerjakan? Hanya kedamaian, ketenangan, jaminan dari Tuhan itulah yang kemudian Bapak Ibu kita perlukan di dalam kehidupan kita. Itulah Bapak Ibu yang akan diberikan oleh Tuhan. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya, safe yang sesungguhnya, aman yang sesungguhnya, rasa tenang yang sesungguhnya. Apakah mungkin Pak, kita hidup di dunia ini tenang tanpa uang? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya kalau memang kita tenang karena uang, Bapak Ibu, Tuhan juga bisa berkati kita dengan bisa Bapak Ibu, tidak usah khawatir. Tetapi Bapak Ibu, diingatkan ya, bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan tidak bisa mengabdi kepada Allah. Kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Lukas 16:13 kata demikian. Kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Pilih salah satu, Mamon atau Allah. Pilihannya cuma itu saja Bapak Ibu. Maka dikatakan, kalau kamu tidak setia dalam hal Mamon, yang tidak jujur aja nggak setia, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah Bapak Ibu, bagaimana sepatutnya kita harus menjadi seorang pengelola yang baik dan bertanggung jawab? Ya. Yang pertama Bapak Ibu, seorang pengelola ya, haruslah seorang yang setia. Lukas 16 ayat yang 10a, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu, kata setia ya, atau dalam bahasa Yunaninya pistos ini Bapak Ibu, artinya adalah memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat terhadap sesuatu. Memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat terhadap sesuatu. Sesuatu itu apa Bapak Ibu? Di dalam hal ini tentunya sesuatu yang kita kelola. Bapak Ibu, menjadi pengelola itu tidak mudah kalau kita tidak punya komitmen yang kuat. Kalau kita dilahirkan Bapak Ibu ya, di tengah situasi yang sangat pelik, sangat sulit Bapak Ibu ya. Dilahirkan di dalam kondisi yang serba berkekurangan, akan ya, biasanya akan memiliki komitmen yang besar terhadap pengelolaan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Biasanya kan lebih detail. Karena uangnya nggak cukup, maka belanjakan hal-hal yang penting. Punya komitmen begitu loh. Nek nggak penting nggak usah dibeli, gitu ya. Berbeda kalau dari kecil orangnya sudah melimpah dengan harta. Harta bukan menjadi persoalan, biasanya tidak punya komitmen. Tapi orang-orang yang tahu nilai Bapak Ibu, biasanya dia berkomitmen. Pistos artinya juga dapat dipercaya dan memiliki reputasi yang baik. Reputasi yang baik itu artinya cakap. Cakap mengelola. Bijak di dalam mengelola. Pistos juga diartikan dapat diandalkan. Pokoknya kalau dipegang pasti beres. Dipegang selesai sampai akhir bulan. Saya dulu kan Bapak Ibu ngerangkep pekerja dan bendahara seperti itu ya. Tahun 99 saya ikut kerja dengan orang Korea di Tangerang Bapak Ibu.
hidup bujangan Bapak Ibu ya. Ya, dapat gaji itu kira-kira gaji itu tanggal 1, tanggal 2 lah paling lambat Bapak Ibu. Itu tanggal 10 sudah say hello gitu ya. Say hello. Enggak tahu, tapi tiap bulan ya begitu, berulang, enggak bisa manage dengan baik. Kalau sudah habis gajian, ya Bapak Ibu ya main kemana, kemudian belanja seolah-olah tidak ada hari depan lagi, seperti itu. Apa yang dilihat, dibelanjakan. Apa yang disuka, dibeli. Apa yang dilihat enak, ya dibeli, dimakan, seperti itu. Nanti tanggal 10, tanggal 15, wah, sudah mulai itu ya. Mulai musim kering ini sudah mulai datang begitu. Ya. Mulai belajar untuk puasa. Tetapi Bapak Ibu, itu berulang-ulang tiap bulan ya seperti itu saja. Itu berhenti ketika saya menikah. Ketika saya menikah ya sudah, ada istri ternyata kok bisa ya. Dulu gaji saya buat saya sendiri aja tengah bulan nggak cukup. Sekarang saya punya istri dengan gaji yang sama, 1 bulan cukup. Berarti dulu ya kurang baik mengelolanya seperti itu. Bahkan Bapak Ibu ya makan juga begitu, makan lebih, maksudnya tuh lebih stabil daripada dulu, daripada lebih stabil ketika punya istri daripada sebelum punya istri gitu ya. Makan kan enggak harus di warung ya, nilainya Bapak Ibu itu kan bisa masak 1 hari. Sekali makan di luar itu, kalau di rumah itu bisa jadi 1 hari seperti itu loh, kira-kira seperti itu. Jadi dapat diandalkan, dapat dipercaya dan memiliki reputasi yang baik, memiliki komitmen dan kesetiaan terhadap sesuatu yang dikelolanya. Ini arti pistos ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga setia di dalam perkara-perkara yang besar. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu akan berikan kepercayaan yang besar di dalam kehidupannya oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, seorang pengelola haruslah seorang yang benar. Di dalam Lukas 16 dan 10b dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kata tidak benar Bapak Ibu ya, adikos ini lawan katanya adalah dikos, yang artinya Bapak Ibu adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, atau sesuai dengan prinsip moral yang ada. Jadi ternyata seorang pengelola yang baik itu dituntut ya untuk setia dan benar. Ya. Dituntut Bapak Ibu adil, dituntut memahami prinsip-prinsip moral, mengerti hukum yang berlaku, dan kemudian Bapak Ibu juga punya komitmen, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Ini Bapak Ibu jauh berbeda kriteria dengan bendahara yang tidak jujur tadi. Bendahara ini Bapak Ibu dengan tidak bertanggung jawab kemudian mencoba menghambur-hamburkan harta kekayaan yang dititipkan pada dirinya. Sang empunya harta ini kemudian menilai, melihat, mengevaluasi bahwa ternyata tidak ada kesetiaan dan tidak ada kebenaran di dalam kehidupan seorang bendaharanya ini. Sehingga kemudian dia berkata, sudah, selesai dengan dirimu. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, fenomena ini Bapak Ibu ya, itu sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Situasi seperti ini Bapak Ibu, acap kali atau sering kali terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam dunia pekerjaan kita, rumah tangga, bahkan di dalam pelayanan kita. Belum lama Bapak Ibu, saya punya tetangga, ya, jadi Bapak Ibu kalau ke GKN Sola Gracia, itu ya, sebelah kiri gereja, itu dulu orang Kristen Bapak Ibu, kemudian dia pindah agama gitu ya. Dulu Bapak Ibu, dia rumahnya nggak di situ, di satu perumahan yang lain. Oleh karena di sana ada gereja, dekat gereja, kemudian dia jual, dia nggak mau dekat-dekat dengan gereja.
Dia pindah Bapak Ibu ke Jalan Nilam, ternyata berdampingan juga dengan, akhirnya dapat juga lokasi samping gereja pas. Jadi kami satu tembok begini Bapak Ibu. Satu tembok. Dia melarikan diri dari gereja, dapat dekat gereja lagi, lebih dekat lagi seperti itu. Ya, lucu begitu. Tapi kami baik. Kami punya hubungan yang baik. Ya, kami sering kali Bapak Ibu diskusi. Satu saat Bapak Ibu dia menangis. Melihat istri saya dia menangis sedemikian rupa. Istri saya tanya, "Kenapa, Bu?" "Wah, celaka," katanya begitu. "Kenapa?" Si Apin itu anaknya Bapak Ibu. Anaknya ini Bapak Ibu, terima kasih. Anaknya ini Bapak Ibu menghabiskan uang itu 285 juta. Itu uang pensiun Bapak. Bapaknya kan sekarang seperti ada gejala stroke seperti itu. Jadi sudah tidak bisa lagi merespon Bapak Ibu. Pensiun selama 5 tahun plus tabungannya itu Bapak Ibu habis. Bahkan dia punya utang. Taunya ini begini Bapak Ibu, karena dia ya dalam tanda kutip dia kan bendaharanya. Semua uangnya pegang dia. Sedangkan hari ke hari keluarga ini hidup dari pungut uang kontrakan seperti itu. Bapak Ibu tahu apa yang dikerjakan anaknya Bapak Ibu? Uang itu habis dalam jangka waktu 3 bulan untuk judi online. Nggak terasa Bapak Ibu. Itu pensiun bapaknya 5 tahun. Plus tabungan-tabungan yang lainnya. Habis. Tahunnya itu disuruh bayar listrik. Berbelit-belit. Diajak keluar, tidak mau. Kalau keluar kan berarti harus bayar tol, beli bensin Bapak Ibu. Dia tidak mau. Mamanya curiga, ada apa begitu? Akhirnya selidik Bapak Ibu. Anaknya mengaku kalau dia terjerat dengan judi online Bapak. 285 juta dalam jangka waktu 3 bulan. Habis. Bagaimana Bapak Ibu? Saya nggak bisa bayangkan. Karena saya tidak pernah pegang uang cash 285 juta. Tetapi dia bisa memainkan uang sedemikian rupa tanpa ada beban. Tapi ini real Bapak Ibu. Terjadi. Dulu seperti orang cerita mungkin mimpi saja. Tapi ini real. Mulai berpikir Bapak Ibu bagaimana. Sampai-sampai tante-tantenya itu mengintimidasi. Jangan bikin ibumu susah. Kalau aku lihat di hari tuanya ibumu tambah susah, aku usir kamu seperti itu. Nggak peduli lagi dengan ponakan. Buat apa kalau nyusah-nyusahin? Akhirnya Bapak Ibu diselesaikan ya. Nggak tahu dengan jual tanah bagaimana. Apakah selesai? Tidak Bapak Ibu. Berapa bulan berikutnya kena lagi. Bukan lagi judi online tetapi pinjaman online. Bayangkan Bapak Ibu. Betapa sedihnya. Uangnya Bapak Ibu sifatnya netral. Tetapi ketika kemudian di tangan yang salah Bapak Ibu, ya penyalahgunaan kepercayaan. Ya. Ini kan Bapak Ibu terjadi pada hari-hari ini. Kemarin yang baru saya punya teman guru Bapak Ibu, ini lucu ini. Punya teman guru, ya dia dapat tunjangan dari Kementerian Agama lewat Bank BRI ya. Kemudian, oleh karena satu hal kemudian oleh instansi dipindahkan dari BRI ke BJB. Pindah rekeningnya ke BJB, kemudian dia bikin e-banking ya. Ya, e-banking. Nah, di BJB itu Bapak Ibu ternyata dia punya 2 rekening. Satu rekening maksudnya memang dia bikin di situ, yang satu ini dia tidak pernah bikin tapi namanya ada. Rekeningnya ada. Aliran uangnya juga ada. Jadi dilihat itu Bapak Ibu di di kronologinya itu Bapak Ibu kira-kira seperti itu. Itu masuk uang tiap bulan ada, nanti hitungan menit kemudian sudah ditarik. Jadi kalau dia mungkin tidak mendaftarkan akunnya, mendaftarkan rekeningnya di BJB dia tidak tahu. Tapi oleh karena dia mendaftarkan dan dibuatkan e-banking Bapak Ibu, maka
Semua rekening itu ada di bawah kendali dia. Cuman di satu rekening itu, dia tidak punya ATM, tidak punya buku tabungan, karena yang buat adalah orang lain. Dan itu sudah berjalan 3 tahun. Kemudian dia coba bertanya kepada Bank BJB, pimpinannya katanya, Bu, hanya ibu yang berani ngomong, ini sudah ada 400 rekening, itu seperti itu. Itu merupakan sertifikasi dari Jabar, provinsi Bapak Ibu. Nah, saya melihat Bapak Ibu bahwa banyak orang yang menyalahgunakan otoritas, wewenangnya, kekuasaannya Bapak Ibu, kemudian untuk bermain-main dengan uang yang tidak jujur ini. Begitu. Nah, kita pun Bapak Ibu di dalam quote of quote Bapak Ibu ya, di dalam skala yang mikro, yang kecil Bapak Ibu, itu pun kan juga kita lakukan Bapak Ibu. Di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita seringkali menyalahgunakan kepercayaan yang orang berikan bagi kita. Kemudian menyalahgunakan peruntukan. Fenomenanya seperti itu. Ya, kalau ada Bapak Ibu, ada apa namanya ya, meme itu kan begini biasanya. Itu kalau dikit-dikit belanja online, dikit-dikit belanja online. Seperti itu kan kalau di media itu ya. Nanti datang paket, suaminya geleng-geleng gitu ya. Suaminya lihat itu kos dalam bolong-bolong semua gitu ya. Nggak pernah dipikirkan oleh istrinya, tetapi istrinya paketannya datang terus gitu. Lampu kamar sering dimatikan. Begitu dinyalakan lampunya, isinya apa? Paketan semua gitu ya. Nah, seperti itu. Itu Bapak Ibu itu kan gambaran Bapak Ibu. Hari-hari ini seperti itu. Jadi tidak tahu lagi mana yang menjadi kebutuhan, tidak tahu lagi Bapak Ibu yang mana yang menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu menyalahgunakan peruntukannya. Kemudian juga kehilangan orientasi. Keuangan tidak dimanage dengan baik. Tidak dikelola dengan baik. Tidak memiliki perencanaan. Untuk apa? Nggak ngerti. Maka kalau ada hari ini adalah berkat. Nah, Bapak Ibu, saya pernah Bapak Ibu, mission trip Bapak Ibu di Kalimantan itu 5 dari Pontianak ke hutan gitu, itu kira-kira 5 jam Bapak Ibu. Nanti sudah jalan tidak bisa lagi, kemudian masuk harus jalan kaki. Jalan kaki itu kurang lebih 5 kilo. Itu lewat rawa-rawa yang sedengkul itu Bapak Ibu. Sandal itu kalau sudah jepit, kalau sudah masuk, diangkat itu, ya tinggal kakinya, sandalnya dicari sudah tidak ada begitu. Ya. Tapi di dalam sana Bapak Ibu, itu ada perkampungan Madura, ada perkampungan Jawa, ada juga orang-orang pribumi Bapak Ibu. Nah, agak sedikit berbeda ya. Di perkampungan Jawa itu saya lihat masih ada orang jual toko-toko kelontong itu masih ada. Gereja itu juga ada. Gereja itu Bapak Ibu sudah pakai dindingnya itu kawat kasa yang dilepok kasih semen itu. Kawat kasa. Jadi dia bukan tembok batu, bukan. Jadi temboknya tipis itu gitu ya. Sudah banyak yang rapi. Tetapi orang-orang di pribumi, orang Dayak sana Bapak Ibu, itu tinggalnya masih di lembah-lembah, yaitu di rumah-rumah kayu. Ada gereja juga dari kayu, ya nggak terlalu besar juga Bapak Ibu. Nah, apakah mereka miskin? Tidak Bapak Ibu, enggak. Mereka bekerja tiap hari itu namanya toreh karet, yang nyadap, disadap. Itu hasilnya enggak kecil. Tiap hari pasti mendapatkan uang penghasilan Bapak Ibu. Pasti itu. Ya, noreh, pagi ditoreh itu enggak lama norehnya Bapak Ibu. Nanti tinggal kumpulin, dijual di pengepulnya, ada seperti itu. Tetapi mengapa seperti tidak ada perubahan di dalam kehidupannya seperti itu ya. Ternyata mereka prinsipnya begini Bapak Ibu. Hari ini ada, dihabiskan, besok cari lagi. Kenapa? Karena bisa. Ya. Tuhan memberikan jaminan dengan hutan di sana. Nah saya berpikir, kenapa nggak ditabung ya? Gitu.
Ya mereka tidak berpikir seperti itu. Maka sore-sore itu biasanya dihabiskan untuk beli arak. Kita KKR begini Bapak Ibu, itu yang bapak-bapak yang barisan depan ini sudah minum tua semua, minum arak semua begitu. Itu biasa begitu, seperti itu. Gitu. Tetapi yang di kompleks desa-desa di Jawa itu, Bapak Ibu, itu sudah ada yang jual bakso, jual gitu ya, artinya tanaman itu, padi itu bisa setahun 2 kali. Ya, di pribumi itu tidak bisa, setahun sekali padi koko yang tinggi-tinggi itu Bapak Ibu. Nah, kan sebenarnya ini hanya masalah pengelolaan. Sumber dayanya, income-nya ada Bapak Ibu. Tetapi tidak baik di dalam pengelolaannya. Tidak tepat peruntukannya. Dan tidak memiliki orientasi di dalam hal keuangan, tidak punya. Perencanaan nanti kumpul buat apa, tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Ya habis ya sudah, bisa cari lagi seperti itu. Sehingga kemudian membuat apa? Mereka jauh tertinggal. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kelolalah dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Hari-hari ini Tuhan mempercayakan sesuatu Bapak Ibu untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan sedang menguji kehidupan kita. Di dalam Lukas 16 ayat 12 dikatakan demikian, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Di dalam tradisi Yudaisme, Bapak Ibu, menyerahkan pengelolaan keuangan ini biasanya diserahkan kepada para hamba-hamba. Kan dulu kan ada tuan, ada budak gitu ya, ada tuan, ada hamba. Seperti Yusuf ya, dalam tugas dan tanggung jawabnya di rumah Potifar Bapak Ibu, itu salah satunya adalah mengelola keuangan dari Potifar. Yusuf ini penuh dengan hikmat. Mengapa Bapak Ibu Yusuf bisa bertahan di rumah Potifar? Oleh karena Yusuf handal. Yusuf dapat dipercaya. Yusuf disertai oleh Tuhan. Dia cakap. Maka tidak aneh kemudian dia jadi apa? Perdana Menteri di Mesir. Perbedaannya dengan Fir'aun hanya masalah tahta saja Bapak Ibu. Segala kuasa di Mesir diberikan kepada Yusuf. Sama kekuasaannya dengan Fir'aun. Bedanya Fir'aun raja, dia bukan raja. Tapi otoritas itu diberikan. Tetapi kepercayaan yang besar Bapak Ibu yang diterima Yusuf itu bukanlah dengan tiba-tiba begitu loh. Bukan tidak ada tantangan. Bukan juga tidak ada evaluasi, tidak ada pengujian dari Tuhan, enggak. Di dalam segala sesuatunya Yusuf setia. Di dalam segala sesuatunya Yusuf benar Bapak Ibu. Walaupun dia kemudian difitnah, dikhianati oleh istri Potifar sehingga dia harus dipenjara. Tetapi di dalam penjara pun dia tetap setia dan kemudian dia tetap benar. Maka Tuhan percayakan apa yang semestinya memang Tuhan berikan kepada Yusuf. Kisah Raja Bapak Ibu yang menitipkan hartanya dalam Lukas pasal 19 ayat 17 juga demikian. Pada mulanya dititipin, ada yang 10, ada yang 5, ada juga yang 1. 1 mina kemudian berkembang menjadi 10 mina. Oleh karena dia berkembang menjadi 10 mina, kemudian Tuhan percayakan apa? 10 kota. Artinya kan begini Bapak Ibu, yang 1 mina ini adalah harta yang wajib dikelola seperti itu. Bisa kemudian dipertanggungjawabkan bahwa hamba ini adalah hamba yang setia, hamba yang benar, maka diberikan haknya apa? 10 kota. Ini merupakan satu perbandingan Bapak Ibu. Satu bukti bahwa kalau kita setia di
di dalam harta orang lain, maka Bapak Ibu, harta kepunyaan sendiri, kita sendiri pasti akan dipercayakan untuk kita kerjakan, kita terima. Nah Bapak Ibu, harta orang lain merupakan batu uji bagi kita. Mari kita lihat ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, ada pemain mengatakan apa? Titip uang bisa jadi, nah itu Bapak Ibu ya, titip uang bisa jadi kurang, titip omongan bisa jadi lebih. Benar enggak kira-kira? Iya kan Bapak Ibu? Biasanya gitu, kalau dititipi uang, itu ya, apalagi dalam jangka waktu yang lama, waduh, itu kok enggak segitu? Wah lah iyalah, ya namanya kepake namanya gitu kan, enggak sengaja maksudnya begitu. Biasanya begitu Bapak Ibu, banyak kurangnya. Kalau dititipi itu, banyak kurangnya. Tetapi, kalau titip omongan, banyak lebihnya. Sukanya seperti itu. Ngomongnya apa gitu, didramatisir, ditambah-tambahi. Semakin banyak yang berganti orang Bapak Ibu, semakin banyak penambahannya. Ya. Tetapi kalau uang Bapak Ibu, semakin banyak orang akan semakin berkurang seperti itu. Tidak usah begitulah ya. Jemaat kita Bapak Ibu ada yang apa namanya? Ada yang biasa terima tender untuk taman apa? Lampu taman kota itu ya. Lampu taman kota itu. Kadang-kadang Bapak Ibu harganya itu Bapak Ibu, harga dari sono sama dari sininya itu jauh Bapak Ibu, jauh berbeda. Misalnya Bapak Ibu untuk lampu kota itu misalnya Bapak Ibu ya, proyeknya itu misalnya Bapak Ibu, itu 12 juta Bapak Ibu. Nanti sampai pada jemaat itu Bapak Ibu, itu bisa sampai 3 juta. Tapi harus jadi lampu itu. Maka bagaimana caranya? Maka dibelikan material yang murah. Nggak ada cara lain, memang harganya segitu kok. Makanya kemudian kalau ada evaluasi dari Irjen atau dari mana gitu Bapak Ibu, kemudian loh, ini kan bahannya tidak menunjukkan spesifikasi yang sudah ditentukan. Nah memang harganya berapa? 12 juta. Loh enggak, dari saya terima berapa? 3 juta begitu loh. Nah seperti itu Bapak Ibu kira-kira ya. Itu kan banyak dari apa namanya? Ya dari anggota dewannya ke stafnya kemudian ya ke penerima tendernya, ke subkonnya Bapak Ibu, kemudian ke tenaganya langsung seperti itu kan berkurang, maka titip uang bisa jadi apa? Kurang begitu. Titip omongan bisa jadi tambah. Speknya harus baik. Ya. Harus teruji. Tahan angin, tahan hujan, tahan petir seperti itu. Padahal juga nggak ada spek seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kan begitu loh. Ya. Namanya juga 3 juta, suruh bikin lampu taman, dari mana asalnya begitu. Kalau omongannya semakin bertambah, uangnya semakin berkurang. Maka harta orang lain merupakan batu uji Bapak Ibu bagi kita. Sebenarnya Bapak Ibu di dalam terjemahan-terjemahan yang lain mengatakan bahwa kalau kita tidak, ya kalau di dalam ayat 12 tadi dikatakan Bapak Ibu, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Di terjemahan-terjemahan lain, Bapak Ibu ada yang mengatakan, jikalau kamu ya tidak memberikan hak orang lain, siapa yang akan memberikan hakmu kepadamu, seperti itu. Jadi ada yang menerjemahkan seperti itu. Nah Bapak Ibu, kita diminta Tuhan di dalam pengelolaan itu digunakan secara tepat dan pas. Ada prinsip di dalam kerajaan Allah ini Bapak Ibu terkadang berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip dunia. Ada seorang penulis buku teologia itu memberikan judul Kerajaan Yesus yang Sungsang, seperti itu. Sungsang itu artinya apa? Terbalik. Bahwa prinsip kerajaan Allah itu terbalik dengan prinsip dunia. Ada banyak ya. Firman Tuhan katakan apa? Banyak memberi. Ada orang yang banyak memberi tetapi
tidak berkeku. Ada orang yang menghemat. Ya, bagaimana? Amsal 11. Ada orang mencoba menghemat-hemat tetapi berkeku. Coba Bapak Ibu bagaimana? Banyak memberi tapi tidak pernah kurang. Begitu menghemat malah berkekurangan. Ini kan berarti prinsip bahwa sumber berkat itu sebenarnya bukan dari cara pandang kita, Bapak Ibu. Bukan cara pandang kelola kita. Tetapi bagaimana kita melakukan apa yang Allah mau lakukan di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, saya kemarin rapat Bapak Ibu ya bersama teman-teman majelis gereja. Saya sampaikan, uang kita banyak loh ya. Banyak itu begini Bapak Ibu. Uang diakonia itu tidak pernah digunakan. Ada uang misi, itu juga tidak pernah digunakan. Oleh karena tidak pernah saya tanya Bapak Ibu, tidak pernah juga dilaporkan oleh bendahara. Jadi yang dilaporkan ini sirkulasi dari uang kasnya saja, pemasukan, perpuluhan, pengeluaran itu ya. Di tengah-tengah itu kan ada uang diakonia yang hanya walaupun satu kantong, ternyata Bapak jumlahnya sangat besar. Saya bilang, Natalan kita, nggak usah Natalan kita ke panti asuhan, saya bilang begitu. Ambil uang diakonia setengah, begitu. Ambil uang diakonia setengah, kemudian kita urunan untuk makan, kita adakan perayaan di panti asuhan seperti itu. Saya putuskan begitu Bapak Ibu. Saya tahu bahwa itu bukan hak dari gereja. Dari awal sepakat bahwa keuangan itu merupakan uang yang harus dibuang oleh gereja seperti itu. Untuk apa disimpan? Bertahun-tahun, toh juga tidak ada laporan, saya bilang begitu. Akhirnya Bapak Ibu kita rencanakan Bapak Ibu. Dan berjalan Bapak Ibu. Apakah kemudian gereja menjadi kekurangan? Enggak Bapak Ibu. Enggak. Dulu saya berpikir, wah ini saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kan majelis lihat laporan toh, ada laporan enggak dari sinode perpuluhan? Ada kan Bapak Ibu? Kami dulu flat Bapak Ibu. Kadang-kadang ya, paling akhir bayar itu ya GKN Sola Gracia. Kita Bapak Ibu, kita itu paling akhir itu. Kalau mau musda saja itu baru bayar gitu. Ya. Ya. Mengapa Bapak Ibu? Karena saya dulu berpikir begini, wah buat kita saja masih kurang loh kira-kira seperti itu. Masih perlu ini. Kadang-kadang Bapak Ibu kan ada hal yang di luar dugaan Bapak Ibu. Itu RT, RW Bapak Ibu kalau datang itu, orang aspal perbaiki jalan itu bawa buku saweran itu Bapak Ibu ya. Di samping-samping saya itu kan ada perusahaan air itu ya. Itu nominalnya itu 2,5 juta gitu ya. 2 juta lah, kita gereja mau berapa kasihnya begitu. Itu saweran saja Bapak Ibu. Eksidental. Bawa buku, silakan tulis Pak. Sering Bapak Ibu seperti itu, maka harus ada uang ditandon dulu. Uang gereja jangan habis, jangan dihabiskan, saya bilang begitu. Nanti kalau keperluan apa mendadak, kita nggak bisa mau telepon jemaat gitu ya. Nah kita kan juga Bapak Ibu tidak besar-besar juga Bapak Ibu. Bertahun-tahun dengan cara seperti itu. Padahal firman Tuhan katakan apa? Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Ada haknya kaisar dan ada haknya Allah. Maka sebagai pengelola harus pinter-pinter. Menghemat saja Bapak Ibu masih belum cukup. Kalau bendahara tadi kan menghambur-hamburkan bahasanya. Apalagi menghambur-hamburkan. Menghemat saja dalam konteks ya prinsip-prinsip kerajaan Allah tidak cukup. Kita Bapak Ibu di dalam kehidupan rumah tangga kita juga seperti itu kan. Gaji nggak cukup. Gajinya pres. Jangankan buat persembahan. Jangankan buat gereja terlalu banyak urunan seperti itu. Misalnya Bapak Ibu. Ya. Mana mungkin gitu ya. Tapi ingat prinsip tadi Bapak.
Siapa banyak memberi, Bapak Ibu? Ada yang banyak memberi tapi tidak berkekurangan. Ada yang berhemat tetapi berkekurangan. Maka prinsip yang baik, apa yang wajib diberikan kepada kaisar, berikan pada kaisar. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikan itu kepada Allah. Bapak Ibu, ya puji Tuhan, Bapak Ibu, ya puji Tuhan. Kondisi kemudian kami semakin hari semakin menjadi lebih baik, seperti itu. Sempat ditegur waktu itu, Pak, oleh bendara sinode. Wah, Bapak, ya jangan flat gitu katanya. Masa ada persepuluhan gereja kok flat begitu ya? Kayak bayar apa namanya? Rumah subsidi itu ya. Flat selama 15 tahun seperti itu. Tapi realitasnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kami belajar mengubah cara pandang itu. Nah, firman Tuhan ini kemudian menguatkan bagi saya, Bapak Ibu ya, untuk lebih baik lagi di dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan. Buktikan bahwa kita ini pengelola yang baik dengan cakap mengelola harta orang lain yang dipercayakan bagi kita. Artinya Bapak Ibu, ada bagian-bagian orang lain ya, yang menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikan, kita selesaikan. Ya. Jadilah pengelola yang baik. Hemat saja tidak cukup. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan apa yang layak Tuhan berikan bagi kita. Ya. Maka Bapak Ibu, saya percaya ya, kalau kita setia di dalam harta orang lain, maka Tuhan pun akan memberikan harta yang sudah semestinya menjadi bagian di dalam diri kita. Tidak usah khawatir Bapak Ibu bahwa Allah ini sumber segala sumber berkat. Ya. Dia tahu dengan pasti Bapak Ibu. Ya. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita, ya. Jangan mengelola berdasarkan penalaran kita, tapi kerjakan dengan prinsip-prinsip yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Amin.